Dev, kau, apa yang kau lakukan di sini? Pak Fitra bisa sewaktu-waktu datang ke tempat ini. Dan kalau dia melihatku bersamamu di hotel, maka kita akan ketahuan semuanya. Sudahlah, lupakan saja. Tapi yang terpenting, kau bawa uangnya. Ini. Dev, kau harus ingat satu hal. Kita tidak punya banyak waktu. Kita harus laksanakan rencana kita sebelum tanggal 22. Karena kalau itu tidak terjadi, kita tidak akan bisa menyelamatkan ayahku dari kehancuran. Percayalah, tenang saja, masalahmu akan kuselesaikan. Tapi kau harus percaya padaku. Cepat pergi. Baiklah. Jadi itu rencananya. Tapi Karan Matur bukan pemula. Sekarang malah akan lebih mudah untuk menghancurkan ayahmu, Laksmi. Karena tanpa kau sadari, kau sudah setengah menyelesaikan tugasku. Tidak akan aku lupakan bantuanmu ini. Terima kasih, Laksmi. Terima kasih banyak. Dev, aku harus segera melakukan rencana ini. Karena kalau itu tidak terjadi, Karan akan... Kita harus melakukan semuanya dengan cepat. Percayalah, Laksmi, tenang saja. Semua akan berjalan sesuai dengan rencanamu itu, tenang saja. Dan sebentar lagi, keinginanmu akan terwujud. Percayalah, kau harus percaya. Baiklah. Sebaiknya nikmatilah makan malammu. Aku akan pulang. Karena kalau Karan tidak melihatku, dia akan membuat masalah tanpa alasan. Dan dia bisa curiga padaku. Semoga berhasil. Aku tidak ragu lagi, aku yakin sekali, Laksmi. Dan si bodoh Pak Fitra itu bisa tertipu oleh rencanamu. Tapi tidak dengan Karan Matur. Dan bagaimana menurutmu? Kau bisa selamatkan ayahmu dari Karan dengan melakukan ini semua? Tidak mungkin. Tidak mungkin bisa, Laksmi. Bahkan kalau kau buat 1000 rencana, kau tidak akan bisa mengalahkan Karan Matur yang keren ini. Tunggu. Dan kau lihat saja. Tunggu dan lihat saja, Laksmi. Kau pikir Karan ini tidak tahu apa-apa? Dan kau bisa selamatkan ayahmu dengan cara ini? Tapi sayangnya, Karan sudah tahu semuanya, Laksmi. Dan di sini, bedanya, aku sudah mengubah rencananya. Kehancuran yang kurencanakan tanggal 29 akan aku lakukan pada tanggal 22. Sungguh, acara kali ini luar biasa. Aku sangat senang. Iya, Ibu. Dengan berkah Tuhan dan restu Ibu, semuanya berjalan lancar. Doanya juga berjalan lancar. Semuanya bisa datang. Iya, Ibu. Aku rasa itu pertanda dari Tuhan. Hal-hal baik akan segera terjadi pada kita. Benar kan, Karan? Ya, Ayah. Banyak hal yang akan terjadi nanti. Dan menurutku itu bagus sekali. Awalnya itu akan terjadi sedikit lebih lama mungkin. Tapi sekarang akan lebih cepat lagi. Itu akan terjadi tanggal 22. Sesuatu yang belum pernah kalian bayangkan sekalipun. Sesuatu yang besar. Ya, bisa dikatakan ini adalah kejutan besar. Apa yang kau bicarakan, Karan? Iya, Nak. Kau bicara seolah-olah sudah tahu apa yang akan terjadi nanti. Hah? Karena aku sendiri yang merencanakannya. Ya kan? Benar? Apa yang kau rencanakan? Apa itu? Apa kau sungguh merencanakan sesuatu? Eh? Apa Ayah keberatan kalau benar? Tidak, Ayah. Aku hanya mengungkapkan perasaanku saja. Karena aku yakin sekali, sesuatu yang besar akan terjadi pada tanggal 22. Karena itu aku mengatakan ini. Perasaanku tidak pernah salah selama ini. Tunggu, dan lihat saja nanti. Sesuatu yang sangat besar akan terjadi
tanggal 22. Sesuatu yang besar akan terjadi tanggal 22. Itu adalah waktunya, Kak. Kakak, sinyal apa yang dimaksud Karan pada kita? Bukan sinyal, Laksmi. Dia menantang kita. Kalau dia akan lakukan rencananya sebelum waktunya, yaitu tanggal 22. Tapi kenapa? Kenapa Karan mendadak merubah rencananya? Kakak, aku punya perasaan sepertinya dia tahu rencana kita, entah dari mana dan... Laksmi, sudah, jangan panik. Meskipun Karan tahu tentang rencana kita tidak usah khawatir. Laksmi, kau tenang saja. Bisa saja Karan sengaja mengatakan kalau dia akan lakukan rencananya tanggal 22 nanti. Itu membuat kita supaya kita panik. Tapi kalau kita terburu-buru, rencana kita bisa rusak. Dengar, Laksmi, kita harus fokus sekarang ini untuk memastikan keberhasilan rencana kita. Kau mengerti? Bagaimana?